Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Mancing 14, pada kesempatan ini channel Rumah Mancing 14 akan membahas tentang umpan ikan mas atau ikan tombro. Bagi kalian yang baru datang jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komentar di bawah, dan apabila tidak suka dengan video ini silahkan skip dan tonton video selanjutnya. Simak penjelasan lebih lanjut agar tidak gagal paham. Mendapatkan ikan mas atau ikan tombro di alam liar memberikan kebahagiaan tersendiri bagi pemancing. Mengapa? Pasalnya jumlah ikan mas di alam liar tidak sebanyak ikan betok maupun ikan nila. Selain itu mancing ikan mas di alam liar juga gampang-gampang susah. Mengapa? Sebenarnya umpan ikan mas di alam liar seperti di danau, rawa, parit maupun sungai lebih sederhana dari umpan mancing ikan mas di kolam. Namun ikan mas di alam liar biasanya terlihat berenang di depan pemancing seolah mengejeknya dan tidak mau makan umpan, iya kan? Baik ikan mas biasa atau ikan mas hitam yang juga dikenal dengan ikan tombro Majalaya sama saja. Namun katanya ikan mas hitam lebih susah dipancing. Umumnya para pemancing ikan mas di alam liar lebih menyukai umpan alami. Selain lebih murah dan lebih mudah didapat, umpan ikan mas alami juga disukai berbagai jenis ikan lainnya. Jadi penggunaan umpan ikan mas alami juga bertujuan untuk mendapatkan ikan selain ikan mas, mengingat di alam liar, seperti di rawa, waduk, danau maupun sungai banyak terdapat jenis ikan lain selain ikan mas. 1. Kroto-kroto menjadi umpan yang wajib bagi sebagian besar pemancing ikan mas. Namun sebenarnya tanpa kroto pun ikan mas tetap mau makan umpan, apalagi ikan mas di danau, sungai atau rawa. Kita anggap saja kroto merupakan penyedap rasa atau garam. 2. Pelet ikan mas di alam liar juga doyan pelet loh. Meski di alam liar, ikan tombro mungkin tidak pernah makan pelet, namun pelet tetap dapat dijadikan sebagai alternatif umpan jitu untuk mancing ikan mas di alam liar. Segala jenis pelet dapat digunakan sebagai umpan, bahkan ada juga yang menggunakan pakan ayam sebagai umpan mancing ikan mas. Pelet dapat digunakan sebagai umpan mancing ikan mas di alam liar baik tanpa kroto maupun dicampur dengan kroto. Namun umumnya pelet khusus yang diraklek untuk ikan mas dan banyak dijual di toko pancing sudah mengandung kroto. Terus mana yang lebih jitu? Saya sarankan untuk mencoba pelet tanpa kroto maupun dengan kroto. Ikan mas di alam liar berbeda dengan di kolam, bahkan ikan mas yang berbeda spot saja karakternya bisa dikatakan berbeda. 3. Cacing. Dapatkah mancing ikan mas menggunakan cacing? Tentu saja bisa, apalagi jika di spot mancing liar Anda banyak terdapat jenis ikan hitam. Dengan menggunakan umpan cacing, Anda berkesempatan mendapat ikan selain ikan mas, mengingat cacing disukai oleh hampir semua jenis ikan air tawar. 4. Ubi-ubi juga bisa dijadikan umpan mancing ikan tombro atau ikan mas baik di kolam maupun di alam liar. Saya dulu suka sekali menggunakan ubi sebagai umpan mancing ikan tombro di kolam pemancingan. Ubi dapat dicampur dengan bahan-bahan lainnya atau juga dapat digunakan tanpa campuran, yakni dengan merebus ubi terlebih dahulu hingga matang sebelum dijadikan umpan. 5. Sayuran-sayuran. Iya benar sekali. Ikan mas merupakan pemakan segala seperti halnya ikan nila, ikan mas juga mau menyambar sayuran. Terus sayuran apa saja yang dapat digunakan untuk mancing ikan mas? Anda dapat menggunakan sayuran berwarna cerah seperti kubis, sawi, selada atau seledri. 6. Udang. Sudah mencoba berbagai jenis umpan dan ramuan ikan mas di atas namun ikan mas tetap tidak mau makan? Silahkan gunakan udang kupas. Apalagi jika di spot Anda memancing ikan mas liar banyak terdapat udang. Biasanya di danau atau waduk banyak terdapat udang kecil. Silakan Anda membuka rumput, sampan atau kayu di pinggiran spot Anda memancing. Jika terdapat banyak udang kecil silakan menggunakan umpan udang. Pilihlah udang yang masin segar. Tentunya udang yang digunakan udang yang berukuran besar. Lalu kupas udang dan cukup ambil dagingnya saja. Tips mancing ikan mas di alam liar. Terus apa tips dan trik mancing ikan mas di alam liar? Menurut saya trik yang pertama adalah gunakan senar berukuran kecil dan berwarna transparan. Senar dengan ukuran 0,10 mm sudah cukup jika spot bersih dari tanaman air atau sampah. Namun jika Anda menggunakan senar sekecil itu, usahakan untuk menggunakan reel spinning untuk mengantisipasi jika yang makan umpan merupakan ikan mas babon atau ikan mas berukuran besar.
Cara mancing ikan mas atau teknik yang digunakan juga mempengaruhi keberhasilan Anda mancing ikan mas. Gunakan teknik gantung menggunakan pelampung, terutama jika Anda mancing air yang berarus tenang atau bahkan tanpa arus seperti di danau atau rawa. Di sungai tak berarus atau danau dan rawa, biasanya banyak lumpur halus yang mengendap atau terdapat tanaman air di atas air. Jika menggunakan teknik dasaran maka umpan seringkali terendam di dalam lumpur atau malah tertutupi oleh tanaman air. Oleh karena itu teknik gantung lebin disarankan. Terutama jika Anda mancing ikan mas di pagi hari, sore hari dan setelah matahari terbenam ikan mas cenderung berada mendekati permukaan air. Pada cuaca panas atau siang hari ikan mas lebih menyukai berada di dasar air.